Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan menjelaskan tentang Pancasila atau pengantar Pancasila dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, yang pertama adalah Pancasila. Pasti kita semua sudah tahu apa saja Pancasila. Itu ada 5: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ataupun perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa itu Pancasila sendiri? Secara etiologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Kelakuan atau perbuatan yang menurut adab itu sopan santun, akhlak, dan bermoral. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila dengan vokal I pendek yang artinya batu sendi atau alas atau dasar, dan sila dengan vokal I panjang yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Yang kedua, apa itu Pancasila secara historis? Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, atau maksudnya mengumumkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah yang umum. Kemudian, apa itu Pancasila secara terminologis? Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Pada saat sidang pengesahan UUD 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan melihat latar belakang pendidikan Pancasila, atau untuk apa kita belajar Pancasila? Agar kita percaya Tuhan, memiliki sifat yang bersikap toleran, gotong royong, dan solidaritas. Nah, selanjutnya adalah kenapa harus belajar Pancasila? Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan mempunyai sifat yang universal, seperti Pancasila. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, maka bangsa Indonesia harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai upaya membentuk karakter bangsa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai upaya membentuk karakter bangsa, tentu tidak terlepas dari pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha mengembangkan potensi dan kreativitas diri seseorang, yaitu nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Seperti yang diatur pada UU nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 ayat 2. Yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama. Kemudian nasional Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Melalui belajar Pancasila secara benar, maka bangsa Indonesia akan tegar dalam menghadapi tantangan sekaligus menggapai peluang. Upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila mengalami hambatan, terlebih setelah munculnya gerakan reformasi tahun 1998. Tidak ada keraguan lagi bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, agar kita bisa menerapkan dasar-dasar Pancasila dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kita selalu bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani ya, maksudnya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Jadi kita juga bisa, jika kita punya masalah, maka kita bisa memecahkannya. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang kelima, perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketujuh, perilaku kebudayaan. Dan yang kedelapan, beraneka kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan juga golongan. Jadi jika kita bisa mengambil hikmah dari Pancasila ini, kita bisa menghilangkan tentang seperti bangga akan dia berasal dari golongan mana, atau dia misalnya golongan orang berkulit putih lebih dibanggakan, atau bagaimana. Jika kita menggunakan jika kita menggunakan Pancasila dan
dan skip aja. Baik, selanjutnya problem. Itu problem-problem yang kita jalani atau yang kita lihat atau yang kita alami sendiri dalam kehidupan kita jika tidak menggunakan atau tidak mempelajari tentang Pancasila ya. Kita para generasi muda harus mampu memahami dasar-dasar Pancasila untuk memecahkan masalah negara kita. Karena penyelewengan Pancasila sendiri dapat membuat kelangsungan negara terganggu. Terlebih lagi di negara kita itu masih sangat banyak masalah, seperti masalah kesadaran perpajakan. Jadi kadang orang itu lupa atau dia lari dari membayar pajak gitu. Kemudian masalah korupsi. Nah, ini juga sangat sering terjadi sekali, sangat di Indonesia, di mana banyak sekali para pejabat negara yang korupsi, sedangkan rakyat biasa yang terkena batunya. Kemudian masalah lingkungan, di mana masih banyak sampah, di mana orang-orang masih sering membuang sampah di jalanan tanpa ada rasa bersalah. Kemudian masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, dan masalah narkoba, di mana banyak remaja sekarang seperti dia menggunakan narkoba adalah hal yang wajar. Kemudian masalah penegakan hukum yang berkeadilan dan juga masalah terorisme, di mana banyak sekali teroris yang menggunakan agama sebagai alasan atas sikap brutal mereka, yang padahal agama sama sekali tidak mengajarkan tentang kekerasan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan kita mempelajari tentang Pancasila, memperkokoh jiwa kebangsaan, tidak terpengaruh paham asing, mempersiapkan warga negara yang baik, dan menjadi masyarakat yang baik dan berjiwa Pancasila. Sekian dari Ana. Afwan jika ada kata-kata Ana yang salah. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.